Akhirnya, series Prom Season 2 tamat juga. Sepi, geng, sedih. Tapi gak apa-apa, selagi ada yang suka dan penasaran, AB Channel akan tetap bahas tuntas hingga rebes. Tapi jangan bilang-bilang ya, gengs. AB Channel mohon izin, mau rekap season 1 jadi satu video, mudah-mudahan rame. Lalu bagaimana Cena di ending season kedua ini? Apakah si Amang Cincau berhasil membawa semua orang pulang? Atau kembali atau? Siapkan saja teori kalian dari sekarang ya gengs, karena kalian akan dibikin greget dan penasaran yang entah kapan rilis season 3-nya. Dari hawar-hawarnya masih katanya tahun 2024, tapi mending nunggu pengumuman resminya saja ya gengs. Oh celah, daripada kebanyakan bacot di awal karena pembahasan kali ini akan sedikit panjang, kita basmi 4 episode langsung ya gengs. Tapi sebelum itu, buat kalian yang suka dengan review dari AB Channel, supaya break dulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan dengan video-video lainnya dari AB Channel. Yuk kita keder aja langsung ke filmnya. Di ending episode 6 sebelumnya, mereka yang berhasil membunuh satu uka-uka sedang menunggu siang hari untuk memastikan si uka-uka itu apakah beneran modar atau tidak. Akan menjelang pagi, si Fatima yang sedang curhat pada si Kristi tentang hasil tes pack tadi yang positif, namun tiba-tiba si Kenny datang memberitahu kalau hari sudah caang. Beneran mokat, gengs. Untuk kedua kalinya si uka-uka pergi ke alam baka. Namun di sini ada dua pendapat tentang mau diapakan si uka-uka yang sudah mokat ini. Si Kenny menyarankan supaya secepatnya dibakar, sedangkan si Sarip yang menyarankan untuk dibawa ke dalam disetujui si Kristi karena ini merupakan kesempatan langka untuk mencari tahu apa yang ada di dalam tubuh si uka-uka. Dikarenakan kalah jumlah, saran si Sarip lah yang akan mereka ambil dan akan merahasiakan ini semua setidaknya sampai mereka mengetahui sesuatu. No one gets in or out. Right. Di sisi lain, si Jim masih kekeh dengan suara radio dan eksperimen gila ini, minta si Tabi untuk mendukung gagasannya, tapi si Tabi tolak karena setelah apa yang sudah dia lihat dengan mata kepalanya sendiri selama ini, si Tabi sangat yakin kalau tempat ini bukan sebuah skenario atau rancangan yang seperti si Jim gagas. Kembali ke mereka yang akan mengotopsi si uka-uka, si Kenny masih tidak setuju dengan pembedahan ini seraya bertanya cacing itu telah pindah pada si uka-uka dan membuatnya sampai meninggoy. Lalu kemana cacing-cacing itu perginya sekarang? Apa mereka sedang berkompetisi untuk bisa masuk 10 besar? Namun belum juga sempat menjawab, si Mary tiba-tiba utah uger dan sepertinya tidak bisa ikut dalam pembedahan. Tapi tidak jadi masalah, si Sarip supaya secepatnya mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan si Kristi. Kembali ke si Jim yang menemui si Randall. Jadi si Randall namanya gengs, pantesan toksik. Si Jim yang melihat drone si Randall tadi punya sebuah ide seraya ngajak si Randall untuk pergi menuju ke TKP kecelakaan pada saat si Jim tiba di sini. Si Jim menjelaskan teorinya tentang tempat ini pada si Randall, orang pertama dan satu-satunya yang sepaham dengan si Jim. Bahkan si Randall sampai punya pikiran kalau di antara kita semua pasti ada mata-mata yang merupakan seorang informan dalam menjalankan eksperimen ini. Mereka akan mencari benda di mobil si Jim yang bisa menangkap sinyal tapi dengan bobot yang ringan karena akan memakai drone sebagai pengganti menara. Jadi mereka berencana akan mengungkap orang yang waktu itu terhubung di radio, gengs. Di sisi lain, ternyata yang selama ini suka si Victor lakukan itu adalah mengecek pohon-pohon yang kembali bergerak dari tempat saat terakhir dia mengukurnya. Kembali didatangi si Ethan yang hendak akan minta maaf lagi, sedangkan si Julinya setelah menjenguk si Alice terlihat si Elgin yang lagi-lagi sedang hulang-hulang. Neng? Hey. Maukah Neng menemani AA yang sedang galau ini jalan-jalan biar hati AA tidak rungkad lagi? Okay. Sedangkan si Mary kondisinya semakin buruk, tapi dia nyuruh si Kristi untuk melakukan apa yang harus si Kristi lakukan. Tak apa, aku mah hanya panas diri saja. Makanya kamu tuh jangan ngelem. Mereka pun kini mulai membedah si uka-uka, meski semua dareg-deg karena mereka yang ada di situ sejatinya sedang ketar-ketir ketakutan, hanya memberani-beranikan diri demi sebuah pencapaian baru.
Gegoy teh, apakah si Uka-Uka kembali hidup? Ternyata sarafnya yang tersentuh membuat si Uka-Uka gerak, tapi hal itu membuat si Kenny ngadat kalau kita seharusnya membakar saja si Uka-Uka ini. I got it. Si Christy yang mengejarnya memperingatkan si Kenny supaya tidak bertingkah seperti bocil karena si Uka-Uka itu sudah mokat. Namun bukan itu yang dikhawatirkan si Kenny, melainkan makhluk penyebab dari mokatnya sang Uka-Uka. Tapi karena mereka sudah setengah jalan, pembedahan pun akan terus dilanjutkan. Di sisi lain, si Mary sudah sedikit jag-jag. Namun dia yang sedari tadi terus memanggil-manggil tidak kunjung menemukan jawaban. Mungkin mereka di ruang bedah, lihat ajalah ke sana. Walah, yang benar-benar hidup kembali kah si Uka-Uka yang tadi? Ariel, run! Gobloi teh ngimpi, sieun beralih ke rumah koloni yang lagi-lagi tanaman si Dona kembali mati seperti menanam di tanah beracun. Tapi kabar gembira si Fatima membuat si Dona sedikit lupa dengan tanamannya. Si Fatima belum menceritakan ini ke siapapun, dia masih merasa bingung karena sebelum datang ke sini sudah didiagnosa kalau si Fatima tidak bisa hamil, merasa kalau semua ini ada hubungannya dengan tempat ini. Tapi si Dona mencoba meyakinkan si Fatima, tempat ini memang sangat mengerikan bagaikan mimpi buruk. Tapi ketahuilah, kebalikan dari mimpi buruk itu adalah keajaiban. Yeah! Scene kembali beralih ke si Tabi yang menemui si Jade karena dia penasaran kenapa si Jade terlihat biasa saja saat si Tabi sedang gogoleran sambil teriak-teriak sendiri. Si Jade pun menjelaskan kalau dirinya sering mengalami itu. Terakhir dia melihat sosok si Christopher sambil menunjukkan fotonya, dan setelah memperlihatkan simbol, si Tabi pun menceritakan kalau dirinya pernah melihat itu pada saat di dalam gua di bawah rumahnya. Mereka pun kini kembali akur. Selain mendapati pohon yang berubah, daun-daunnya juga telah hilang, dan setiap ada perubahan, itu pasti akan diikuti dengan hal buruk. Apakah hal buruk itu ada hubungannya dengan si Uka-Uka yang lagi mereka bedah, gengs? Setelah diseblak, ternyata organ si Uka-Uka ini layaknya manusia pada umumnya. Namun bedanya yang ini telah kering seperti sesuatu yang sudah dimuseumkan. Ditambah tidak ada darah, getah bening atau cairan apapun itu yang membuat pembedahan ini terasa sia-sia. Setelah si Christy amuk-amukan, cairan dari kantung empedu si Uka-Uka keluar, membuat mereka kembali tersenyum karena ada secercah harapan yang bisa mereka teliti. Kembali ke si Julie, si Elgin malah menceritakan kejadian semalam pada si Julie. Padahal sudah disuruh untuk tidak ember, gak amanah nih si Elgin. Tapi si Julie sudah berjanji tidak akan menceritakan ini ke siapapun. Di samping hulang-hulangnya si Elgin, ternyata dia sedang mengingat mimpinya di bis seperti ada bagian cerita yang hilang. Namun dia sendiri susah untuk mengingatnya. Seperti ada sesuatu yang membuatnya lupa. Pantesan dari kemarin hulang-hulang terus, namun si Julie menganggap itu hal wajar mengingat si Elgin yang baru beberapa hari di sini dan semua orang di hari pertama mereka merasakan hal yang berbeda-beda. Seraya memberi sedikit tips yang biasa dilakukan si Julie saat rasa takutnya melanda, yaitu dengan berendam di air sampai batas telinga karena suara yang dia dengar seperti dirinya sedang berada di pantai sambil minum es kelapa. Singkat cerita, cobain siapa tahu beneran di pantai, tapi gak ada es kelapanya, gak apa-apalah.
Lala Yung, apakah si Eljin akan baik-baik saja? Tapi hal aneh selalu berawal dari musik itu ya gengs. Shin berpindah ke si Kenny yang sudah di rumah. Tapi tiba-tiba telepon di sana berbunyi yang membuat emaknya si Kenny olohok karena telepon tersebut tidak berfungsi. Ketika diangkat, suaranya mirip-mirip dengan yang di radio si Jim waktu itu. Dia mengatakan, mereka menyentuh, merusak, dan mencuri. Tak seorang pun di sini yang bebas. Mereka datang untuk 3. Kecuali kau hentikan melodinya. Si penelepon terus mengulang kata tersebut yang akhirnya ditutup si Kenny. Setelah melihat melodi itu, dia melihat langsung yang sudah dipenuhi dengan tongeret. Ternyata cuma mimpi, tapi luka yang disebabkan tongeret tadi terbawa ke dunia nyata, gengs. Shin kembali ke si Jim yang sedang merancang antena. Setelah selesai, mereka meninggikan antena menggunakan drone, namun drone tersebut tidak mampu membawa antena setinggi mungkin. Usaha mereka untuk mendapatkan sinyal pun kini harus kandas. Si Randall punya pikiran yang lebih ekstrim lagi kalau semua para korban uka-uka adalah mereka yang terlibat dengan eksperimen ini karena setiap korban pasti selalu sudah terkapar tanpa pernah melihat proses pengacak-acakannya. Tujuannya supaya kita semua takut dan panik. Lalu bagaimana dengan insiden si Sarah dan saudaranya? Dia menyabat leher saudaranya di depan umum hingga mokat. Koploinya si Randall, dia menganggap insiden itu adalah sebuah pertunjukan untuk membuat situasi semakin ruwet. Si Randall juga bertanya siapa yang menyampaikan aturan kota pada saat si Jim tiba di sini. Boyd, Donna, Father Khatri. Sedangkan si Jade minta diantar ke tempat si Tabi melihat simbol yang berasal dari dalam gua itu. Si Jade merasa sedikit kesal karena si Tabi yang berada di gua bersama si Victor dan si Victor tidak menceritakan ini kepadanya. Sedangkan si Victornya sendiri mengunjungi si Ethan untuk memberikan sweater bekas dirinya dulu ketika bocil. Wanna come? Nice jacket. Thanks. Si Sari pergi ke rumah koloni. Di samping ada perlu sama si Donna, dia sekalian melihat keadaan si Alice yang sudah semakin membaik. Malah dia seperti yang sedang happy, tapi si Alice belum mau menceritakannya karena keburu datang si Donna. Corey said you were looking for me? Si Sarip minta si Donna untuk memberikan pekerjaan apa saja pada si Sarah karena dia khawatir dengan kondisinya saat ini. Mungkin dengan sedikit kesibukan bisa membuat lupa dan lebih baik. Sedangkan si Donna mengeluhkan akhir-akhir ini dia banyak sekali mendapat masalah di rumah koloni. Mulai orang-orang yang sudah mulai putus asa, ODGJ yang dikurung, yang nubles si Elistea ya gengs, dan terakhir si Eljin yang hampir mokat tenggelam di kamar mandi. Tapi syukur Jin, kamu baik-baik saja. Dia pun menceritakan kejadian semalam pada si Sarip. Si Sarip sedikit menghiburnya dengan penemuan tentang cairan si uka-uka yang dia anggap itu mungkin layaknya sebuah racun untuk membunuh uka-uka yang lainnya. Namun belum memikirkan cara untuk mengetesnya tanpa harus ada korban. Si Eljin menyarankan untuk menggunakan bedil layaknya membuat magazin khusus dengan cairan tersebut. Kembali ke si Victor yang ikut dengan si Ethan tadi. Si Ethan menemukan mainan dalam sweater yang dikasih si Victor tadi. Itu mengingatkannya pada sang bunda yang memberikan mainan tersebut sebelum kepergiannya di kala itu. Tapi tidak lama dari itu datang si Jade dan si Tabi. Si Jade masih kehel sama si Victor karena barternya tidak adil. Seraya adat-adatan sambil ngejar si Victor yang menghindar. Kenapa kamu gak menceritakan semua yang kamu tahu? Apa kamu gak mau pulang ke rumah? This is my home. Victor! Sudah keracunan teori si Jim si Randall ini, mereka mendatangi si Sarah untuk menginterogasinya terkait insiden berdarah di kala itu. Tanpa basa-basi si Randall nyeletuk, saudaramu masih hidup kan? Bagoy, tetapi eta kedatangan si Donna semakin meyakinkan si Randall. Dia menganggap si Donna akan menggagalkan interogasinya, yang padahal si Donna mau memberikan pekerjaan sesuai permintaan si Sarip tadi dan nyuruh mereka berdua supaya angkat kaki dari sini sekarang juga. Mereka keluar dalam keadaan ngutruk, tapi si Jim punya rencana untuk membuktikan asumsi si Randall. Bagaimana kalau kita perhatikan para uka-uka saat malam hari? Apa yang akan mereka lakukan ketika tahu tidak ada yang memperhatikan? Apakah akan ngopi sambil malabar? Seraya nyuruh si Randall supaya untuk beraktivitas seperti biasa, jangan sampai mencurigakan dan menyelinap keluar ketika malam sudah mulai poek. Kita bertemu lagi di mobil dan akan bermalam di sana.
Si Jim pergi ke resto karena keluarganya pasti ada di sana. Namun si Tabi tidak ada karena sedang ngejar si Victor tadi. Si Jim nyuruh si Julie supaya menyampaikannya pada si Tabi kalau malam ini dia akan nginep di mobil untuk melakukan riset yang mungkin bisa membuat kita keluar dari tempat terkutuk ini. Saat akan pergi, si Donna memperingatkan si Jim supaya melupakan suara radio itu, jangan melibatkan si Sarah, apalagi menaruh teori itu di dalam kepala si Randall. Karena dia tipe orang yang keras kepala dan nekat, tapi si Jim tetap kekeh karena dia merasa layaknya seperti orang-orang di sini pada umumnya yang sedang mencari jalan untuk bisa keluar dari sini. Si Victor yang sudah kembali ke rumah koloni, dia masih sedikit hulang-hulang. Yang tidak lama dari itu, si Tabi datang menemuinya. Dia bertanya kenapa si Victor tidak memberitahu si Jade tentang simbol di dalam gua. Alasan si Victor seharusnya mereka tidak mencari jawaban karena mereka tidak akan pernah kembali lagi. Sambil bercerita tentang ibunya, kalau dia juga berkata bahwa kita akan pulang di malam saat hal buruk terjadi, dia juga mengatakan sesuatu pada si Victor, tapi si Victor sendiri lupa karena kalau sudah lupa suka tidak ingat. Pictures, Mike. Do you know where you put them? Sedangkan si Sarip, dia menemui si Kenny seraya bertanya bekas luka di lengan si Kenny. Ah, enggak, ini mah cuma digigit bagong saat tadi tidur. Si Sarip bermaksud ngajak si Kenny untuk merealisasikan ide si Elgin. Dan di puskesmas itu sendiri, si Mary sedang ngegibrig karena melihat sesuatu yang tidak jelas terlihat telah terjadi di ruang bedah. Si Sarip dan si Kenny yang akan pergi ngecek. Jika terjadi sesuatu, kalian harus segera lari keluar. Ada yang gerak-gerak, gengs, di dalam tubuh si Uka-Uka yang tertutup kain dan ketika dibuka... Walah, Yung, dari mana asal tongeret-tongeret ini, gengs? Apa makhluk yang hidup di lengan si Sarip itu telur-telur tongeret? Yang menetas ketika dipindah ke si Uka-Uka, si Kenny akhirnya menceritakan mimpinya kalau tongeret-tongeret itu muncul setelah si Kenny mendengar musik lalu menyerangnya. Anehnya, luka yang dihasilkan dalam mimpi terbawa ke dunia nyata, tapi tidak lama dari itu si Donna datang untuk mencari si Christy seraya bengong karena melihat si Sarip dan si Kenny juga ada di sini dengan ekspresi mereka yang sedang panik. Si Sarip pun menunjukkan si Uka-Uka pada si Donna yang meski si Donna sedikit kecewa karena hal sebesar ini dia tidak diberitai, tapi si Sarip sudah minta maaf dan tidak akan mengulanginya. Nah loh, kemana perginya para tongeret-tongeret itu, geng? Sementara di situ tidak ada ventilasi, pintu juga tertutup rapat dan mereka pun kini memutuskan untuk membakar si Uka-Uka sebelum hal yang lebih buruk terjadi. Entah bagaimana si Sarip punya firasat buruk supaya semua orang tidur dengan cara bergilir, si Christy juga akan ngungsi ke rumah koloni sementara si Sarip akan bersama si Sarah. Dan itu terlihat oleh si Randall yang sedang noong. Makin liar aja nih pasti pikiran si Randall setelah melihat ini. Kembali ke si Tabi yang akan melihat gambar si Victor, ternyata si Victor simpan di mobilnya. Si Victor sangat ingin membantu si Tabi tapi dia takut mungkin masih trauma, belum siap untuk mengingat itu semua. Victor, what's wrong? What's wrong? No, please. Hey, it's okay. Dan barulah si Victor ingat kalau dia punya saudari dan gambar-gambar beserta mainan itu juga ternyata milik saudarinya. Si Victor tidak mampu menjaga saudarinya yang berlari mengejar si Mama dan hanya bisa berdiam diri saja di sana. You need to protect her. No. Victor, it's okay. It's okay. It's okay. It's okay. No. Yes, it's okay. Si Randall mendatangi si Donna dengan muka manisnya seraya minta maaf dan akan memperbaiki hubungannya dengan sedikit obrolan santai di suatu tempat. Apa cina yang direncanakan si Randall? Gak percaya sih kalau dia benar-benar akan tobat. You know, I thought I got into... I mean, it's one thing having monsters come out of the forest.
Kembali ke si Tabi yang setelah mengeluarkan semua gambarnya, ada satu gambar yang menarik perhatian si Tabi yang ternyata itu gambar mercusuar yang pernah si Sarip dan si Sarah lihat. Si Victor menjelaskan kalau kata saudarinya, si Mamah pergi ke menara itu untuk menyelamatkan anak-anak yang terkunci di menara. Si Sarip dan si Kenny setelah membakar si Uka-Uka tadi, mereka juga bertemu dengan si Julie dan yang lainnya. Tapi eta si Kenny tiba-tiba mendengar sesuatu. Sedangkan si Jim yang sudah ada janji dengan si Randall, betapa herannya si Jim karena melihat mobil rumah koloni ada di situ juga. Yang ternyata Jim? Randall, what the fuck? bagus ya Randall, dia nyandra si Donna karena mau melihat bagaimana reaksi si Uka-Uka ketika melihat si Donna. Apakah akan digoreng atau disate? Karena si Randall punya pikiran si Donna adalah mata-mata eksperimen ini. Sedangkan orang yang berteriak tadi minta tolong dia bernama Reggie. Betapa mengerikannya teror baru ini. Korban dari makhluk yang belum diketahui ini sebenarnya hampir sama seperti yang disebabkan oleh si Uka-Uka. Bedanya ini terjadi ketika dia sedang tidur, tidak pandang siang atau malam. Dan Aljimah juga tidak berlaku. Namun sebelum ini terjadi, si korban selalu berteriak-teriak dan mengatakan sesuatu secara berulang-ulang dengan keadaan dia masih tertidur. Setelah itu, tiba-tiba kepalanya retak dan tubuhnya terkoyak begitu saja. Si Sarip bertanya, dia berkata apa? Dan kata-kata itu sama seperti waktu ditelepon dalam mimpi si Kenny. Wah, apakah ini disebabkan oleh para tongeret, gengs? Si Sarip minta si Ethan untuk pulang duluan sementara mereka berkumpul untuk kongres dadakan membagi tugas untuk memberitahu semua orang supaya tidak ada yang tidur malam ini. Untung si Julie memberitahu si Sarip kalau ayahnya berada di mobil. Come on boy, si Donna dalam bahaya. Dan di TKP si Donna itu sendiri, si Jim mencoba menyadarkan si Randall kalau tindakannya sangat membahayakan si Donna. Sempat akan dihentikan si Jim, namun kondisi si Jim yang masih terluka, dia tidak mampu menghentikan si Randall. Si Sarip datang tepat waktu dan bisa membebaskan si Donna. Namun waktu mereka tinggal 5 menit lagi sebelum hari mulai poek, kita harus segera bergegas pulang. These keys? Benar-benar si Randall ini Sin beralih ke si Julie yang sedang nunggu ayahnya. Namun dikarenakan hari akan segera poek, mereka harus segera masuk ke rumah. Sedangkan yang nemenin si Sarah jadinya si Kenny karena si Sarip yang tak kunjung datang juga. Wah, benar-benar kacau, gengs. Masalahnya ini bukan tongeret biasa. Tongeret ini bisa muncul dan menghilang begitu saja. Menyerangnya juga di alam bawah sadar. Begitu juga di rumah koloni. Si Reggie menceritakan kejadian di rumahnya dan sesuai instruksi si Sarip supaya kita harus bergadang. Si Christy minta satu kamar untuk ditempati supaya si Mary bisa istirahat. Sedangkan mereka terpaksa harus nginap di mobil. Mendengar cerita dan kasus baru dari si Sarip, si Randall semakin menjadi-jadi dan terpaksa harus memborgolnya demi keamanan. Kembali ke rumah koloni, si Christy menempati kamar yang suka digunakan orang rese. Ketika pertama kali tiba di sini, si Christy juga minta bantuan si Alice untuk mengambil beberapa persediaan dan kebutuhan lainnya. Sedangkan di rumah ibu si Kenny, si Tabi dan si Jade sedang menelaah gambar-gambar saudari si Victor. Beberapa keanehan di kota ini ada di gambar, gengs. Dan itu bukan murni imajinasi si bocil ya, melainkan atas pengalaman ibunya yang digambar oleh si bocil. Salah satunya menara mercusuar yang membuat si Tabi penasaran karena dia sempat mimpi seperti berjalan di menara yang sama pada gambar. Ditambah si Victor yang menjelaskan kalau ibunya mau menyelamatkan para bocil di menara tersebut. Karena itu adalah jalan satu-satunya supaya kita semua bisa keluar dari tempat ini. Si Tabi jadi teringat dengan bocil-bocil yang selalu menampakkan dirinya pada si Tabi. Bagaimana kalau tujuan mereka itu bukan untuk menakut-nakuti, melainkan minta pertolongan pada si Tabi. Kembali ke mobil, situasi memaksa si Sarip untuk menguji cairannya, mendapat saran dari si Donna supaya si Randall yang melakukannya. Karena apapun hasilnya, secara otomatis kita telah menyingkirkan satu masalah. Cakep ya si Donna. But make up your mind. They're coming. They're over here too. How many are there? Showtime. Mamam tah belekok tapi keanehan kembali terjadi. Tidak biasanya para uka-uka hulang-hulang seperti itu. Mereka seperti tidak berani untuk mendekat ke mobil dan tidak lama dari itu terdengar kembalilah suara musik misterius itu.
Hate it. Si Mary juga sedang amuk-amukan sendiri. Dia merasa ada sesuatu di kamar ini, namun si Christy menganggapnya itu hal wajar karena si Mary yang merupakan orang baru. Setelah tersadar, si Mary pun minta maaf dan minta si Christy supaya mengikatnya seperti orang baru yang rese pada umumnya. Tidak berhenti di situ, rumah koloni benar-benar kacau dengan rusuhnya si Reggie yang sedang sangat ketakutan dan terpaksa harus mengamankannya kembali ke mobil yang masih dibuat riuh juga oleh suara musik karena dari pengalaman si Sarip, setiap kali mendengar musik itu, hal buruk akan terjadi. Dan benar saja, sesuatu dari bawah seperti yang sedang menggedor-gedor, padahal di bawahnya itu tanah, geng. Si Randall yang panik memecahkan kaca lalu keluar dari mobil yang secara terpaksa mereka juga harus keluar dari sana. Saat si Sarip sedang mengalihkan perhatian, tiba-tiba almarhum si Abby muncul dan berkata kembali padaku. Setelah itu dia menghilang kembali. Sedangkan si Randall yang terpisah, bukan uka-uka lagi yang mengejarnya, melainkan... What the fuck? Kembali ke rumah koloni, si Fatima yang bisa mengendalikan situasi dapat pujian dari nini-nini bernama Tilly kalau si Fatima ini pasti akan jadi ibu yang hebat. Si Tilly yang sudah berpengalaman dengan 4 anak dan 7 cucu bisa tahu orang hamil hanya dengan melihatnya saja. Dan secara tiba-tiba si Elgin juga mengingat bagian mimpi yang terlupakan diiringi dengan kembalinya si Donna ke rumah koloni. Donna's back. Sementara si Mary yang sudah diikat, dia merasa haus dan akan diambilkan minum oleh si Christy. Namun saat si Christy sudah keluar dari kamar, tiba-tiba... Wah, tongeret-tongeret masuk via celah kecil jendela, gengs. Faktanya, padahal tidak terjadi apa-apa dan tongeret-tongeret itu juga tidak ada. Namun, seperti yang sudah-sudah, efek dari tongeret itu benar-benar nyata. Seketika, bola mata si Mary pun berubah dan tidak sadarkan diri. Si Alice datang nyuruh si Sarip supaya mendengarkan dongeng si Elgin kalau bagian mimpinya yang lupa adalah seorang anak-anak berpakaian putih yang terus mengulang kata yang sama. Mereka datang untuk 3, kecuali kau hentikan melodinya. Kata-kata tersebut mengingatkan si sopir bis pada neneknya yang suka melantunkan kata-kata tersebut dalam sebuah nyanyian. They touch, they break, they steal. No one here is free. Here they come for 3. Unless you stop the melody. Scene kembali ke si Tabi yang masih membahas gambar. Tapi tiba-tiba hal sama dengan si Mary terjadi juga pada si Julie. Padahal si Julie sedang tidak sendiri ya gengs. Bagaimana cara si tongeret-tongeret ini memilih targetnya? Apakah random gengs? Dan apa yang akan terjadi pada mereka setelah keuntripan tongeret? Apakah akan bernasib sama seperti istrinya si Reggie? Karena film pun berakhir sampai di sini. Belum ya? Haha, kena prank. Tapi penasaran gak sih? Penasaran dong. Receh lu mah. Baperan tak singkat cerita, hari pun sudah caang kembali. Terlihat mereka bertiga yang sudah di rumah si Kenny bermaksud mau melihat keadaan si Julie. Si Sarip yang sedang tarik pemikiran, kebingungan harus berbuat apa dan bagaimana cara mengatasinya. Hey, where you going? We need to talk to Sarah. Di sisi lain, si Donna membawa si Elgin dan si Amang ini untuk mencari si Randall dan barangkali saja juga menemukan uka-uka yang mungkin terbunuh lagi oleh peluru khusus. Namun yang mereka temukan hanya si Randall saja dengan kondisi sama seperti yang lain yang terkena serangan tongeret. Yang ternyata mereka berteriak di waktu yang sama.
Sarip dan si Kenny sudah bersama si Sarah menjelaskan sedikit kalau ini berawal dari pohon Doraemon itu yang berakhir di sebuah tempat yang merupakan asal-muasal musik dan teror baru ini. Si Sarip mengajak mereka pergi ke tempat di mana si Sarip keluar dari tempat misterius itu. Right here, then there was a hole that went down 40, 50 feet. And there was someone chained to a wall right here. This whole thing was a... I can hear it. The music. Si Sarah kini bisa mendengar suara musik itu dengan jelas. Tepat di bebatuan ini bukan hanya musik, si Sarah juga mendengar teriakan mereka dengan sesuatu yang sepertinya sedang menyakiti mereka. Ini mah seperti si Sarip harus mencari cara supaya bisa kembali ke tempat misterius itu lagi ya gengs. Untuk menghentikan musiknya, tapi bagaimana caranya? Masuk ke pohon Doraemon juga belum tentu kembali berakhir di tempat itu lagi. Sedangkan di rumah koloni, si Tilly sedang memimpin meditasi bermaksud untuk menghilangkan rasa takut dan si Donna nyuruh sekuritinya untuk menyimpan semua senjata ke gudang. Lain lagi dengan si Tabi yang ngajak si Jim untuk keluar karena ada hal yang mau dibicarakan, yaitu tentang menara pada gambar Thea. Si Tabi bermaksud akan pergi ke sana sekarang juga karena dia tidak sanggup melihat keadaan putrinya dengan harapan walaupun tidak menemukan jalan keluar, setidaknya bisa menyelamatkan si Julie. Sempat ditolak si Jim karena pengalamannya berteori hampir saja membunuhnya, ditambah yang dilakukan ibunya si Victor saat pergi ke sana dia tidak pernah kembali lagi. Hal itu sangat tidak diinginkan si Jim terjadi pada si Tabi. Tapi si Tabi tetap kekeh, sudah tidak menghiraukan lagi apa yang akan terjadi. Yang penting anaknya bisa selamat. I have to try this, Jim. Si Tabi pun minta si Victor untuk mengantarkannya ke tempat menara itu berada. Tapi dia tidak tahu jalan menuju ke sana. Si Victor hanya tahu jalan ke pohon botol saja. Pohon yang ditemukan si Sarip dan si Sarah Thea gitu gengsnya saat penjelajahan hutan. Can you give us a second? I know, baby. Di saat semua orang panik, si Fatima buru-buru ngajak si Alice menikah karena tidak tahu apa yang akan terjadi. Syukur-syukur si Sarip berhasil menemukan jalan keluar. Atau mungkin sebaliknya, ini akan menjadi akhir buat kita, maka aku ingin itu berakhir denganmu. Sakral banget nikah di kota gaib. Sementara si Jade, dia sedang mencoba pemikiran baru, akan melihat simbol dari sudut pandang yang lain, tapi tiba-tiba saja muncul si pemilik bar. Kasusnya sama dengan si Sarip dan Bapak Katri ya gengs. Namun si Jade tidak terkejut sama sekali akibat stres yang sudah terlalu berat. Pasti sebentar lagi juga kamu akan menghilang dengan sendirinya. Layaknya Bapak Katri, Tom, si pemilik bar juga memberi saran kalau si Tabi melihat simbol di gua itu, seharusnya si Jade sudah tahu apa yang harus dilakukan. Intinya mah, si pemilik bar nyuruh si Jade pergi melihat langsung gambar simbol yang berada di gua. Sedangkan si security ini yang tadi disuruh si Donna untuk menyimpan senjata, tiba-tiba saja si Reggie datang ke situ. Wah, bahaya gengs, apa dia sudah stres? Apa dia akan melakukan hal sama seperti si Abby yang lakukan dengan senjata yang dibawanya? Di sisi lain, si Jade benar-benar nekat mengikuti saran si pemilik bar dengan tali yang dia ikat bertujuan supaya dengan mudah bisa keluar bila hal yang tidak diinginkan terjadi di dalam sana. Setelah di dalam, anehnya sekarang tidak ada uka-uka yang sedang malolor, justru yang muncul malah para bocil yang selalu menampakkan dirinya pada si Tabi. Masih dengan kata angkoinya, gengs, ternyata para bocil ini berjumlah 7 dan semua yang barusan dilihat si Jade pun seketika menghilang kembali. Tapi situasi sudah semakin tidak terkendali, mulai si Sarip yang amuk-amukan di rumah Bapak Katri atas merasa bersalahnya karena teror baru ini. Secara logika, si Sarip lah yang mendatangkannya.
Tapi si Donna datang menemui si Sarip mencoba menenangkannya. Teror baru mengerikan ini memang si Sarip yang membawanya. Tapi tidak bisa dipungkiri semua orang bisa bertahan selama ini itu berkat kedatangan si Sarip yang membawa perubahan besar di sini. Si Donna juga memberitahu si Sarip kalau anaknya si Alice akan segera menikah supaya si Sarip mengesampingkan dulu masalah ini dan menghadiri acara tersebut. Sedangkan si Tabi sudah memulai perjalanannya menuju ke pohon botol, namun si Victor lupa ingat. Lupa di mana pohonnya. Ingat setelah mendengar bunyinya. Apakah pohon tersebut telah bergeser? Si Victor pun bercerita kalau disinilah dia menemukan jasad ibunya. Dia tidak berhasil sampai masuk ke pohon, membuat si Tabi ngahuleng karena dia belum tahu ada pohon Doraemon. Si Victor pun menunjukkan pohon tersebut yang ternyata pohon botol ini juga salah satu pohon Doraemon. Si Tabi baru ingat kalau waktu itu kalian selamat berkat pohon ini dan jawabannya adalah benar. Kita tidak tahu akan berakhir di mana setelah masuk. Bedanya, pohon botol ini sangat istimewa, hanya ada satu tujuan setelah masuk, yaitu menara yang ada di gambar dan mimpi si Tabi. Sebelum pergi, si Victor juga memberi bekal ke si Tabi. Nih, seadanya saja, tadinya mau dibekelin seblak gurinyai, tapi gak sempat bikinnya. Sumpah ini sudah mau selesai gengs filmnya. Apakah si Tabi akan berhasil atau malah terjebak di sana, tidak bisa kembali ke kota lagi. Pohon-pohonnya juga terlihat beda ya gengs, lebih segar dan rindang. Pernikahan pun akan segera dimulai dan si Sarip juga sudah datang ke sana untuk menghadiri. Teng 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 teng. Teng, 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 teng. Au. Mereka pun sekarang sudah resmi jadi suami istri. Kado dari AB Channel mah tonggeret dan uka-uka saja. Tapi si Sarip malah semunga huleng. Dia teringat sesuatu tentang tempat misterius itu dan buru-buru pergi dari sana. Bye. Love you too. Ngambil obor itu teh, gengs. Tapi tiba-tiba si Regi menodongkan shotgun pada si Sarip. Dendam pribadi karena si Sarip yang telah menyebabkan istrinya meninggal. Dia akan menuntut balas dengan mengdor si Sarip. Si Sarip terpaksa harus membunuh duluan si Regi. Tapi kuatlah si Sarip mah, mantan TNI AD, gengs. Jangan salah. Dengan sedikit kesakitan, si Sarip kembali ke tempat dia keluar dari tempat misterius itu. Oh yes, oh no, ternyata begitu cara kerjanya tempat misterius itu. Musik pun kini bisa terlihat dan terdengar jelas. Tapi si Aki-Aki sudah tidak ada dan digantikan dengan mereka yang terserang tonggeret. Si Sarip hanya perlu menghancurkan musiknya dan teror ini akan segera berakhir. Tapi lagi-lagi si Tabi muncul. Rip, gak usahlah kamu sok-sokan jadi pahlawan. Nanti bagaimana nasib para superhero kalau kamu ikut-ikutan jadi pahlawan? Super juga enggak kamu teh. Sudahlah, jangan terlalu berharap karena harapanlah yang membuat semua orang terjebak dan menderita di sini. Tapi cuma si Abby doang sih yang selalu tidak mendukung. Lain dengan Bapak Katri dan si Tom pemilik si bar. Tibaliknya. Si Sarip berhasil melawan godaan dari penampakan istrinya yang membuat mereka semua akhirnya tersadar kembali. Suara-suara tonggeret juga sudah tidak terdengar lagi, menandakan kalau teror tonggeret telah berakhir. Nah, anjing ini dari pertama si Sarip datang ke kota, dia seperti selalu ingin menunjukkan sesuatu pada si Sarip. Kembali ke si Tabi yang sudah berada di dalam menara, sama banget dengan yang ada di mimpinya dan suara angkoi terus berkumandang dari ujung menara. Tapi setelah si Tabi sampai di puncak menara, tak tiba-tiba. This is the only way.
Wah, apakah si Tabi akan muadar, geng? Sebenarnya bocil itu baik atau jahat sih? Selama ini padahal dia selalu membantu, tapi kali ini kenapa nyuntrungin si Tabi dan berkata kalau itu adalah cara satu-satunya. Tapi melihat dari tempat dan peralatan medis itu terlihat seperti rumah sakit. Kita tahu di kota gaib semua peralatan terbatas, tidak ada alat yang seperti ini dan ternyata si Tabi berhasil keluar dari kota gaib itu. Si Tabi kini berada di rumah sakit Sumber Sehat kalau 3 hari yang lalu sepasang pendaki menemukan si Tabi di dalam hutan dengan keadaan terluka parah. Tamat, gengs. Gimana? Apa kalian merasa seperti sudah makan tidak minum? Apakah si Tabi akan mencari pendaki yang menemukannya untuk minta diantar ke sana bertujuan akan mencari jalan untuk kembali ke kota gaib dan membawa semua orang untuk comeback? Sebenarnya sudah ketebak ya, gengs, kalau kunci jalan keluar ada di si Victor karena dia orang paling lama dan yang paling tahu tentang segala hal di sana. Atau mungkin si Victor sendiri sudah tahu jalan keluarnya memang di sana dan sebenarnya juga ibunya tidak meninggal, melainkan bisa keluar lewat menara itu. Sengaja dia tutupi karena dia pernah berkata kalau rumahnya adalah di sini. Tujuannya supaya dia tidak kesepian di sana. Tapi kateuing atuh, coba pendapatnya menurut kalian dan akan seperti apa di season 3-nya nanti? Celah, sekian dulu untuk pembahasan kali ini dan bye-bye. Jangan lupa subscribe.